inilah alur cerita film Operation Red Sea. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah kapal kargo milik negara Cina yang dibajak oleh perompak bajak laut yang berasal dari negara Somalia di Teluk Aden. Operasi militer khusus diterjunkan guna mengatasi dan membebaskan sandera di dalam kapal kargo itu. Penyerangan tersebut didukung penuh dengan kapal perang dan helikopter jenis serbu milik negara China. Mereka juga termasuk dari pasukan khusus yang tentunya memiliki kemampuan perang dan tempur di atas rata-rata dari prajurit biasa. Hingga aksi penyerbuan tersebut tidak sulit dilakukan oleh mereka. Dan singkatnya mereka berhasil melumpuhkan para perompak dan menyelamatkan seluruh awak kapal yang semula dijadikan sandera. Singkatnya 5 hari dari kejadian tersebut, Angkatan Laut China yang bertugas di perairan Laut Merah mendapatkan info darurat untuk segera menuju wilayah Timur Tengah guna mengevakuasi sandera dari negara China yang sedang ditahan oleh sekelompok orang di negara yang bernama Yowaire. Singkatnya, di wilayah tersebut sedang terjadi perang saudara sehingga pemerintah di sana tidak bisa mengatasi kenegaraannya dengan baik. Pasukan pemberontak di sana bergabung dengan kelompok ekstrim yang bernama Zaka, di mana kelompok ini dipimpin oleh Saraf yang telah berhasil menduduki ibu kota Yowaire. Dikarenakan pemerintah Yowaire tidak sanggup menangani kekacauan tersebut, maka militer China diperbolehkan untuk memasuki negara mereka guna mengevakuasi warga negara China. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seorang jurnalis asal Tiongkok yang bernama Zanan. Ditemani dengan asistennya, mereka sedang melakukan penyelidikan transaksi rudal di wilayah itu. Hingga kemudian ditemukan informasi bahwa William Carson adalah seorang kepala perusahaan sumber energi yang memiliki sebuah benda yang disebut dengan benda kuning. Di mana benda kuning inilah yang digunakan untuk membuat rudal kimia. Dan semua file data disembunyikan di dalam kalung yang dipakainya. Mereka kemudian pergi untuk menemui William, tetapi kelompok yang dipimpin Zaka sudah terlebih dahulu datang dan menyerang William dikarenakan mereka juga menginginkan benda kuning itu. Hingga akhirnya membuat Zanan dan rekannya tersebut harus terlibat di dalam pertempuran tersebut. Dan singkatnya, dalam upaya pelarian mereka berhasil tertangkap dan mobil yang mereka tumpangi harus jatuh ke jurang. Namun beruntungnya Zanan berhasil meloloskan diri. Zanan kemudian menginformasikan militer China bahwa ada warga negara China yang berhasil ditangkap oleh kelompok yang dipimpin oleh Saraf. Sementara di tempat lain, Zialong diberi mandat untuk menyelamatkan dubes Cina dan para anggotanya di sana. Akan tetapi di tengah perjalanan mereka disergap oleh pasukan Zaka. Zialong dapat menyelamatkan dubes China dan para warganya. Mereka kembali ditugaskan untuk menyelamatkan seorang karyawan yang ditangkap oleh pasukan Zaka. Hal tersebut berdasarkan laporan dari Zanan tadi. Zanan mengatakan bahwa Zaka berhasil menangkap William yang memiliki banyak informasi mengenai benda kuning yang merupakan bahan utama rudal kimia dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian Angkatan Laut Militer China mendapat sebuah rekaman video yang memperlihatkan kelompok Zaka yang berhasil menyergap para sandera. Pasukan Zaka kemudian mengatakan agar para militer China tidak ikut campur dengan segala urusan di negaranya. Will be next. Tak berhenti sampai di situ juga, pasukan Zaka kembali mengancam mereka dengan menghujani bom dari udara di saat tentara China sedang mengevakuasi warga negaranya dengan menggunakan sebuah mobil. Akibat dari kejadian serangan bom tersebut, warga sipil dan pasukan setempat pun harus tewas. Pasukan Zialong kemudian kembali melanjutkan perjalanan menuju perkampungan kecil yang sudah dijaga oleh anak buah Zaka. Singkatnya, mereka berhasil menduduki tempat tersebut dan mendapatkan informasi mengenai warga sipil dan warga negara China yang sedang disandra. Kemudian pasukan Zialong mengatur strategi dengan membagi timnya ke beberapa kelompok. Pertama adalah juru cabut nyawa jarak jauh yaitu sang sniper. Yang kedua adalah tim yang bertugas sebagai penyamar.
Dan yang terakhir adalah tim sebagai penyergapan. Salah satu tim juga bertugas menjaga sinyal agar mereka tetap terkoordinir dengan pangkalan militer Angkatan Laut yang berada di wilayah Laut Merah. Film kemudian berlanjut dengan memperlihatkan pimpinan kelompok Zaka yaitu Saraf yang sedang menyiksa William demi menggali informasi tentang benda kuning yang sedang mereka cari selama ini. Setelah itu Saraf dan pasukannya menuju suatu tempat di mana benda kuning selama ini tersimpan. Pasukan Zaka juga telah mengetahui keberadaan pasukan China dan juga berhasil menangkap Zanan sang jurnalis. Saraf kemudian menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Zanan. Ketika akan dieksekusi, beruntungnya Zanan berhasil diselamatkan oleh kapten pasukan khusus Zialong. Di sisi lain, pasukan Zialong yang lain berniat untuk membawa warga negara China pergi. Namun sialnya ban mobil yang dikendarainya pecah dan membuat pasukan Zaka pun curiga. Tidak memiliki pilihan lain, mereka kemudian bertempur dengan pasukan Zaka. Hingga akhirnya operasi tersebut berhasil mengevakuasi semua sandera termasuk sang jurnalis. Akan tetapi sangat disayangkan karena dua pasukan khusus Zialong gugur dalam pertempuran itu dan dua lainnya harus terluka sangat parah. Kini tersisa 4 lagi pasukan Zialong. Mereka kemudian mengumpulkan niat dan membulatkan tekad demi mengejar dan mendapatkan benda kuning itu. Dengan menggunakan heli mereka menuju tempat transaksi antara kelompok Zaka dengan kelompok pemberontak. Disuguhkan dengan aksi yang sangat epik, mereka kemudian membagi menjadi 2 tim. Tim penembak jitu bertugas untuk melindungi tim penyergapan dan melumpuhkan kelompok Zaka di tempat itu. Sementara tim penyergap juga membagi peran. Yang satu menuju lokasi benda kuning dan sang kapten mengambil posisi di tempat transaksi pasukan Zaka dan pasukan pemberontak. Di sisi lain, Saraf secara tiba-tiba mendapat informasi bahwa pasukan pemberontak akan berkhianat dengan mereka. Dan benar saja pasukan pemberontak kemudian menghabisi pasukan Zaka di tempat transaksi dan di tempat kapal kargo. Salah satu pasukan Zialong berhasil melumpuhkan pasukan pemberontak, namun akhirnya ia berhasil tertangkap pasukan Zaka. Hingga akhirnya sang kapten berhasil melumpuhkan seluruh pasukan Zaka dan berhasil menangkap Saraf sebagai sandera dan membawanya menuju kapal kargo. Sang sniper kemudian menjalankan tugas dengan melindungi kapten dari kejaran pasukan Zaka. Namun mereka juga diserang oleh helikopter serbu milik pasukan Zaka. Namun akhirnya berhasil menyergap sang kapten. Kemudian pasukan Zaka memaksa sang kapten untuk melepaskan Saraf atau mereka akan menghabisi pasukan Zialong yang berhasil tertangkap. Namun lagi-lagi dan lagi, sang pencabut nyawa jarak jauh ini berhasil melaksanakan tugasnya dengan berhasil menembak jebol tempurung kepala pasukan Zaka yang tengah menyandera teman mereka, Mamam. Dan karena sudah terpojok, Saraf kemudian bunuh diri dengan menembakkan pistol yang digunakan sang kapten. Dan kemudian sang kapten melakukan serangan secara menuklir buta untuk melumpuhkan helikopter pasukan Zaka. Dan kemudian tugas diakhiri dengan sang kapten yang berhasil mengambil kalung yang dimiliki William dan terbang dengan pesawat kargo yang berisikan benda kuning. Dan film kemudian diakhiri dengan upacara penghormatan di atas kapal perang Angkatan Laut bagi para pasukan yang telah gugur di medan pertempuran. Dan film ini pun selesai.